Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Logis dan Gamblang. Kami podcast Telco Update, Jembatan Stakeholder Telekomunikasi, akan mengajak Anda untuk membahas pertelekomunikasian Indonesia secara logis dan gamblang. Kami bercerita, silahkan Anda berkomentar. Sekarang hari ini nih sudah ada bersama saya. Ini teman kuliah di UI di Manajemen Telkom waktu S2, Bumia Galina. Sekarang lagi doktoral, lebih canggih daripada saya. Dan sudah Kaprodi Presiden di Persija University, Teknik Elektro. Teknik Elektro, Kaprodi Teknik Elektro. Oke, lebih keren kan? Paling takut saya sama Kaprodi dulu. Dan seperti biasa, yang dampingi saya ada Prof. Jamhari Sirat. Prof, apa kabar Prof? Halo. Sehat Prof ya? Baik ya Prof ya. Ini kita murid Prof semua nih Prof. Dan jangan-jangan disertasi sama Prof juga lagi sih. Saya dulu dosen penguji saya Prof. Jamhari. Oh, tapi ini bukan lagi diuji kok Bu Nia, tenang aja. Ini kita ngobrol-ngobrol deh Prof ya. Ngobrol-ngobrol. Terutama kita kemarin udah ketemu dengan Pak Dirjen SDPPI, Pak Dr. Ismail gitu kan. Lalu juga dengan teman-teman engineer ya. Nah, sekarang pengen tahu juga dari akademisi ya Prof ya. Seperti apa di akademisi dengan mengenai perkembangan telekomunikasi, terutama mengenai para talent-talent baru di teknik elektro, ya kan? Karena kita dapat info-infonya banyak tenaga asing di pasar sekarang dari India, gitu, atau dari Pakistan, gitu dan Bangladesh atau negeri Cina, itu katanya banyak banget. Jadi kita pengen tahu lulusan-lulusan elektro yang baru kayak apa nih pasarnya di negeri sendiri ini. Kayak gitu. Betul. Kalau Bumia sendiri ngeliatnya gimana? 5 tahun terakhir nih minat-minat mahasiswa kuliah di elektro banyak nggak sih sebenarnya? Bandingkan dengan kita tahun-tahun 90-an ya? Betul. 90-an. Ya, 5 tahun terakhir ini ya, itu memang kelihatan berbeda. Kalau kita di zaman-zaman saya, zaman-zaman Pak Anggi dulu bisa dibilang itu ya Prof ya, itu tinggi sekali. Bahkan di beberapa universitas elektro itu bisa dikatakan yang passing grade-nya tinggi. Passing grade-nya tinggi artinya favorit kan, memang salah satunya penentunya itu. Dan tapi belakangan khususnya karena kita fokusnya ke telekomunikasi ya, telekomunikasi itu bukan menjadi yang utama, yang tinggi lagi ya jadinya. Di dunia tempat itu lebih fokus ke telekomunikasi. Kalau biasanya itu kan di elektro itu kita ada beberapa peminatan. Salah satunya telekomunikasi. Tetapi khususnya kalau di kampus saya itu kita ada kontrol, ada embedded system, ada power dan ada telekomunikasinya. Embedded system itu tuh yang untuk ini soalnya tahun di wartawan ini. Iya, jadi kan ada kalau zaman dulunya simpelnya tuh IC segala macam ya, dulu integrated circuit. Nah, kalau dulu itu lebih ke fokus ke hardware itu sih. Elektronika kalau dulu ya. Nah, kalau di zaman kita dulu ya, tapi kalau sekarang kan lebih ke kontrol ya. Zaman sekarang tuh lebih ke otomasi. Ya, jadi mungkin istilah-istilahnya berbeda sama yang dulu. Iya. Itu udah mulai turun tuh. Saya tahun 96 angkatan saya di Trisakti itu 255 orang, sampai sekarang saya nggak nyampe angka 200 atau 100. Kalau kebetulan kalau di kampus saya nggak sampai segitu gitu. Tapi secara, dan saya juga kadang kita di institusi kampus itu sering ketemu juga ya sesama. Sekarang di tempat saya juga nggak sampai. Nggak sampai segitu, nggak sampai di bawah 50 malah kabarnya. Nah itu dia. Jadi memang tren turun itu memang terjadi juga gitu. Yang dibanding dengan zaman-zaman kita dulu. Kalau menurut Bumia apa sih yang berubah? Apakah memang pasarnya, minatnya, atau apa ya Prof ya? Kurikulum atau apa gitu? Nah, siapa dulu nih? Iya, Bumia dulu ya. Kalau yang saya lihat sebenarnya ini sekarang itu malah zamannya otomasi ya. Zamannya otomasi artinya bahwa kalau telekomunikasi itu bisa kita bilang elektro itu dekat sekali sama kehidupan kita ya Prof. Kalau turun ke bawahnya saya bahas di konsentrasinya, misalkan saja power. Kalau sekarang itu yang lagi booming renewable energy, energi terbarukan itu booming sekali sekarang. Telekomunikasi misalkan, handphone itu dunia dalam genggaman lah istilahnya ya. Kita nggak bisa hidup tanpa akses telekomunikasi. Nah, kemudian kontrol otomasi sekarang di mana-mana, Internet of Things, semua itu kita kontrol. Jadi kalau dari trennya harusnya ini akan tetap dibutuhkan. Jadi artinya bahwa bidang elektro itu akan selalu menjadi bidang yang sangat dibutuhkan. Bicara tentang institusi ya Prof,
perkantoran mana yang tidak membutuhkan, karena itu merupakan infrastruktur besar, infrastruktur utama lah. Jadi saya rasa elektro itu memang akan tetap selalu dibutuhkan. Iya. Seperti itu. Tapi kalau melihat minat kayak gitu mulai berkurang, apakah emang ada di mananya? Kurikulumnya kapan disesuaikan apa dengan market atau apa gitu Bu Mia sebenarnya? Kalau secara di akademis. Nah, kalau bicara kurikulum itu biasanya kan kita di institusi pendidikan ada yang namanya akreditasi ya Prof. Nah, kita mengikuti SNDikti. Nah, di SNDikti itu kita harus mengikuti kurikulum itu minimal itu 4 tahun itu harus berganti. Nah, terakhir kalau mengikuti SNDikti itu yang kurikulum MBKM 2020. Jadi artinya kenapa kita harus mengikuti? Karena memang kurikulum itu harus sesuai dengan IPTEK, perkembangan IPTEK. Jadi ada link match-nya dengan teknologi. Iya, betul. Dan biasanya kalau flow kurikulum itu tentu kita harus dengan stakeholder juga ya, Prof ya. Kita akan mengundang FGD dengan stakeholder. Jadi artinya bahwa kurikulum diupdate itu pasti kita melihatnya ke industrinya, ke industrinya kebutuhannya apa. Misalkan sekarang otomasi. Nah, biasanya itu pasti akan kita sesuaikan. Karena itu kalau kalau bicara sedikit tentang ini ya, karena sekarang saya udah di agak, kalau di bagan kurikulum itu yang bentuknya piramid, paling bawah itu Math and Basic Science, level keduanya itu Engineering Science, level ketiganya itu, jadi dia piramida mengerucut. Ketiga itu udah mulai peminatan. Yang ketiga itu topik peminatan. Nah, yang paling tinggi itu Engineering Design namanya. Nah, artinya bahwa peminatan itu, tentu kalau kita pasti setiap kampus jurusan elektronya pasti ada konsentrasinya ya, Prof. Nah, itu pasti kita harus sesuaikan dengan di pasar itu kebutuhannya apa supaya bisa terakomodir dengan itu. Gitu. Dan telekomunikasi lagi rendah peminatannya kalau saya amati ya kalau dibanding ya zaman-zaman kan kita merasakan dulu ya. Yang masih besar itu tahun berapa? Kalau masih ingat nggak? Kalau masing-masing ya waktu zaman saya masih di telekomunikasi tuh masih sering-sering dengar itu masih jadi ini ya favorit itu. Telekomunikasi. Iya, nah kalau sendiri telekomunikasi kalau sekarang lebih banyak itu kontrol. Iya. Pernah telekomunikasi naik up sedikit? Pernah, tapi dominan itu kontrol dan embedded system. Sampai sekarang pun terakhir, jadi kami itu setiap tahun ada ini Prof, ya lihat peminatan gitu kan. Nah ini masih, karena kebetulan karena lokasi di kawasan industri juga ya, jadi memang marketnya gampang. Marketnya melihat dari market, mantau market lebih mudah buat sekarang gitu ya. Kalau saya kan mungkin ini melihat kondisi di kampus ya, tapi mungkin kampus lain, ada juga mungkin kampus lain yang memang fokusnya bisa jadi ke power, ada riset utamanya renewable energy mungkin, peminatnya besar di renewable energy-nya, bisa jadi seperti itu. Menarik nih, Bu Mia. Seberapa sering Anda beraudiensi dengan industri stakeholder untuk itu gitu, untuk melihat tadi itu apa marketnya, kebutuhannya dengan teknologi seperti itu. Seberapa sering? Nah kalau itu Prof, biasanya itu pertama yang tadi yang pada saat kita ada review kurikulum itu, walaupun itu kalau kurikulum tentu dia reviewnya tidak bisa sering-sering, karena kan kurikulum pada saat kita membuat kurikulum perlu dilihat dampaknya kepada lulusan ya Prof. Karena itu diaturnya 4 tahun supaya kurikulumnya berlaku, begitu lulusannya tamat dilihat efektivitas kurikulum sejauh mana. Tetapi review update-nya itu setiap semester kita lihat di satuan acara pembelajaran dan seterusnya. Nah, biasanya masukan dari stakeholder pengguna lulusan itu kita dapatkan juga dari feedback dari yang magang Prof. Karena mahasiswa magang kita itu perlu mendapatkan penilaian dari usernya. Nah biasanya itu ada form penilaian dan ada beberapa pertanyaan. Pertama tentu pertanyaan mengenai bagaimana mahasiswanya selama melakukan magang. Lalu yang kedua biasanya pertanyaannya yang kita tanyakan itu adalah kebutuhan. Kemudian improvement ke depan. Nah di situ kita bisa melihat market itu kebutuhannya apa dan harapannya seperti apa. Nah, Anda mendapatkan kesimpulan bahwa sekarang telekomunikasi itu berkurang dari itu juga feedback dari situ atau bagaimana? Oh, kalau yang tadi telekomunikasi berkurang itu pertama itu peminatan penjurusannya Prof.
Tapi kalau feedback, kalau di kampus saya karena kebetulan lingkungannya industri, Prof, biasanya kebanyakan feedbacknya itu yang terkait dengan kontrol. Jadi lebih enak dong dosen untuk merespon perubahan-perubahan itu kalau di tempat dunia. Kalau ada perubahan teknologi, perubahan market gitu ya Prof ya, karena dekat dengan industri. Dekat dengan industri artinya komunikasinya iya. Lebih enak. Kita lebih cepat mendapatkan informasinya. Ya, tapi industrinya nggak ada pabrikasi telekomunikasi di situ kan? Nah, kalau kawasan industri kan jenisnya ini ya, bukan beda di situnya ya. Justru telekomunikasi banyak perusahaan telekomunikasi malah di Jakarta, di Bandung gitu kan. Tapi ada yang menarik Prof tadi untuk soal magang. Proses magang sendiri gimana? Kan tadi kan memang lebih mudah ya dan bisa dipantau. Iya, kan? betul. Tapi apakah dengan dari magang ini tadi kita obrolannya sebelumnya itu adalah memantau mereka ketika saya magang mereka mendapatkan ilmu lapangannya gitu loh ya Prof ya, tidak hanya ilmu kampusnya, itu kepantau nggak seperti itu Bu Mia? Saya mendapatkan feedback itu apalagi penugasan belakangan ini tentu saya harus lihat. Biasanya kami itu ada bagian ICC namanya, bagian yang mengurus tentang magang. Nah, kemudian di situ tuh juga kita bisa melihat harapannya. Memang beberapa industri juga pasti memasukkan masukan dibutuhkan ini gitu kan. Dan memang beberapa itu sebagai catatan buat kita karena beberapa diantaranya apalagi software ya, misalnya kebutuhan software, kemudian nah ini nih agak kita tahu lah sekarang tuh sertifikasi itu penting banget. Nah, sertifikasi itu pun ada dua ya, yang skalanya internasional. Kalau di industri internasional dan ada juga yang nasional gitu. Nah itu udah bukan rahasia lagi kalau sudah punya itu tentu akan jauh lebih nilai plusnya ini ya Prof ya, dibanding dengan misalkan lulusan hanya lulus dengan dengan ijazah saja gitu ya. Yang tinggi betul ya. Itu. Berarti ketika magang itu mahasiswa juga ada proses untuk dapat sertifikasi ya Bu ya? Oh enggak, kalau magang mereka tetap dapat ilmu sertifikasi juga, selain dapat ilmu lapangan dapat sertifikasi juga atau enggak biasanya? Biasanya mereka kalau di pas magang itu magang, full magang, karena di magang itu benar-benar mereka terlibat ya di pekerjaan, misalkan di perusahaan magang di perusahaan A, dan memang mereka mengamati ya proses bisnis di sana gitu, dilibatkan di pekerjaan-pekerjaan di sana. Tapi setelah mahasiswanya magang, kita mendapatkan penilaian dari usernya. Nah, biasanya kita dapat feedback itu tuh dibutuhkan ini. Oh, sertifikasi apa? Lalu kemudian itulah baru dari pihak kampus mencarikan sertifikasinya untuk mahasiswa bisa ikutan. Nah, balik lagi sertifikasi itu seperti kita ketahui juga lumayan juga ya. Nah, di sini saya melihatnya malah diperlukan kolaborasi karena gini, sertifikasi itu juga banyak kan bidangnya. Nah, biasanya itu kita mengakomodirnya, misal ada beberapa, tapi ini balik lagi ke strategi masing-masing kampus setelah mendapatkan feedback itu, apakah nanti bentuknya akan ada pelatihan yang diadakan di perusahaan di kampus tersebut, bekerja sama dengan, karena kan banyak kampus itu biasanya punya MOU ya dengan perusahaan-perusahaan. Nah, nanti dari MOU itu mengadakan training bersama untuk mahasiswanya, kurang lebih seperti itu. Tapi tetap tentu saja kalau kita bicara ini untuk mahasiswa, dengan kebutuhan mahasiswa setelah lulus dan mereka bersaing dengan lulusan atau dari tenaga luar, tentu jenis sertifikasinya akan berbeda lagi ya. Nah, sedikit mau tanya gitu, karena kita sedang bicara telekomunikasi. Apakah ya ini saya nanya betul di tempat Bu Mia ini dengan peminatan teknologi masih bisa bertahan gitu dengan ini, artinya cost of ininya gitu masih bisa, peminatannya seberapa jauh gitu? Ini dasar manajemen universitas nih. Oh iya. Masih ada ininya, masih memberikan suatu profit gak kata iya seperti itu. Apalagi kalau swasta. Kalau swasta apalagi ya. Nah, atau sudah merupakan cost of ini gitu. Cost center lah kalau kata bisnisnya.
Ya itu dia. Ini juga jadi PR bersama juga kan kalau Iya. kedepannya seperti itu, Prof. Sejauh ini sampai saat ini kalau di kampus kami Iya. konsentrasinya masih tetap ada gitu. Masih tetap ada. Tapi tentu kita nggak aja bicara sekarang ya. Iya. Ke depan juga kita juga. Nah itu dia. Memang perlu kita pikirkan juga melihat itu tadi ya tren sekarang seperti apa. Karena sebenarnya kalau bicara telekomunikasi itu istilah sekarang itu kan connecting the dot ya, Prof. Iya. Iya. Jadi mau dia otomasi, kalau nggak ada telekomunikasinya, dia jadi standalone gitu. Iya. Justru karena ada telekomunikasinya, dia bisa menghubungkan titik-titik itu. Telematika jadinya, Prof. Iya. Ya. Gitu. Nah, tapi sekarang itu arahnya itu kan memang kalau dulu mungkin kita bilang telekomunikasi identik sekali dengan GSM. Iya. Kalau sekarang itu telekomunikasi itu kan mungkin ini juga perlu ini sih pemahaman telekomunikasi di anak-anak SMA khususnya itu perlu lebih luas lagi. Jadi bahwa telekomunikasi itu tidak hanya GSM karena connecting the dot tadi kan alternatifnya banyak, bisa wire, bisa wireless, bisa satellite. Sekarang Starlink lagi rame. Itu part of telekomunikasi sebenarnya. Nah, karena yang mau masuk di universitas itu adalah anak SMA, siswa SMA. Nah, itu sih kalau saya melihatnya harus lebih luas lagi. Jadi siswa SMA-nya itu pahamnya itu bahwa telekomunikasi itu ya sepanjang itu dibutuhkan untuk menghubungkan satu titik dengan titik yang lain, maka telekomunikasi itu akan tetap dibutuhkan. Biar aja, saya merancang dikit gitu ya. Ya, baik. Itu sebetulnya kan penting telekomunikasi, connecting the dot. Iya. Di satu pihak penting. Betul. Ya. Tapi ini keadaan di Indonesia aja, plus nanti di Undesanda, ya kan. Tapi di samping itu malah menurun tapi ini. Iya. Jadi ini sebetulnya kalau Bumia misalkan ini kira-kira karena apa menurunnya itu? Padahal itu kan soal yang penting kan kalau kita ini kan. Ya, tapi peminatnya sudah menurun gitu. Yang bikin anak-anak baru ini Anak jadi nggak mau ke telekomunikasi gitu ya. Nah, kalau saya bandingkan zaman saya ini, Prof, kuliah dulu memilih telekomunikasi karena dulu tuh dominan sekali ya. Iya, dulu XL baru, Iya. Indosat sama Satelindo baru gabung. Nyaring sekali gitu telekomunikasi. Artinya harapan lapangan kerja kan jadi. Betul, ya. Apa lapangan kerjanya? Lapangan kerjanya. Jadi yang menimbulkan itu menurun sebenarnya lapangan kerjanya. Bukan barangnya, bahwa barangnya penting kan, connecting the dot itu penting sekali. Ya kan? Seberapa banyak sih pasar yang menyerap lulusan kalau dunia ngelihat? Pasar menyerap. Pasar market industri gitu menyerap lulusan-lulusan dari teknik elektro, dari telekomunikasi gitu. Bila dibandingkan dengan misalkan peminat yang lain ya, Prof ya. Misalkan kalau saya masuk ke kontrol atau ke kendali atau masuk ke power, itu berapa lebih banyak diterima kerja, lebih cepat mana, kayak gitu, apa itu pengaruh seperti itu? Karena gini, kalau kita bicara sistem, bicara kontrol saja. Sebuah sistem itu ada kontrolnya, tetapi dia perlu telekomunikasinya juga. Jadi artinya kalau kita bicara satu area, sebenarnya itu melibatkan semua juga ya. Bahkan power sekarang itu renewable energy lagi booming juga gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya luas ini pun saya sampaikan karena kita dari kampus seringkali sering ketemu dengan adik-adik dari SMA lah. Nah, biasanya itu selalu slide pertama saya itu saya tampilkan itu ya infrastruktur telekomunikasi, kontrol ini apa dan semua itu tanpa kita sadari itu yang dekat-dekat sama kita juga ya. Handphone ya kita pakai semua. Kita pakai kadang lebih pede mana ketinggalan handphone apa ketinggalan dompet. Ya. Karena di handphone kita bisa melakukan pembayaran juga gitu. Jadi demand-nya, kebutuhannya itu sebenarnya di kehidupan kita aja tuh kelihatan banget kan. Nah, cuman balik lagi saya setuju, Prof. Ujung-ujungnya tetap orang akan melihat di luarnya ya, di lapangan kerjanya. Ya itu makanya lapangan kerjanya untuk yang Telkom lebih lama nggak, Bom ya? Secara simpelnya ya. Iya. Kalau saya dapat kerjaan. Kalau saya anak usaha Telkom, saya dapat kerjaan 6 bulan. Tapi kalau Power belum lulus baru sidang aja udah kerja kayak gitu. Ada cerita kayak gitunya nggak sih? Kalau per ini tuh nggak spesifik, nggak spesifik. Biasanya kita tuh ada
kalau di kampus itu ada namanya tracer study ya. Tracer study itu adalah kita memberikan apa namanya survei. Nah, survei ke mahasiswa alumni untuk melihat segala macam. Nah, kebetulan kami memang banyak dikontrol. Tapi kalau membandingkan power lebih banyak dari kita ngambil rata-ratanya aja sih. Cuman memang itu tadi penurunan itu saya lihat sih memang yang telekomunikasi ya, memang lebih bukan itu tadi demand-nya menurun. Dan yang kalau dibandingkan dulu itu perusahaan telekomunikasi itu kayaknya sering terdengar ya, Prof, lebih. Jadi orang yang kayak saya makin banyak yang Bu ya, orang elektro telekomunikasi tapi malah jadi bidang lain. Ya sekarang ya. Dulu saya paling aneh dulu soalnya urusan telekomunikasi malah ke media gitu. Ya. Kalau kayak begitu berarti kali saya ceritanya kali ya, lebih banyak ya. Kalau sekarang itu Pak, apalagi AI, sekarang kita membedakan antara area computing dengan elektro ya, khususnya itu kan batasannya ini ya. Tipis. Ya. Robotik itu kami di mesin juga ada. Maksudnya di prodi mesin juga belajar itu CNC gitu. Di elektro kami punya konsentrasinya juga gitu. Jadi memang sekarang itu batasan antar satu prodi ya, Prof, itu juga kadang beberapa tuh border ya, beririsan. Cuman memang kalau mesin fokusnya di mana, robotnya, kalau elektro fokusnya di mana. Beda. Dari sudut pandang akademisi sendiri Bu, kalau nggak 5 tahun ke depan, trennya atau marketnya kira-kira seperti apa nih untuk sarjana teknik elektro ini? Kebutuhan spesifikasinya kayak apa nantinya kalau Ibu melihatnya? Kalau saya ngelihatnya karena itu dia, saya konsisten dari S1, S2 sampai S3 di telekomunikasi. Telekomunikasi sampai mati nih sepertinya. Tapi ya sejak di dunia pendidikan, karena saya bicaranya elektro ya, bukan telekomunikasi. Kalau kita bicara kontrol IoT itu udah ini sekarang booming banget gitu. Booming ya, kita lihat aja sekarang semua itu akan dalam satu genggaman ya artinya. Kemudian tidak hanya IoT, sekarang malah sudah IIoT ya, Industrial Internet of Things. Artinya bahwa Internet of Things itu sudah di dunia industri, SCADA, PLC dan seterusnya. Nah, mungkin itu kali ya yang kalau dulu itu balik lagi definisi telekomunikasi sekarang itu tuh lebih luas sebenarnya. Tidak aja kalau dulu memang sangat dominan ya bicara telekomunikasi pasti paling dekatnya itu GSM ya. Tapi kalau sekarang untuk akses untuk ini aja ya ada LoRa, long range ya. LoRa itu secara power rendah tapi aksesnya jauh gitu. Nah itu biasanya untuk IoT pilihannya pakai LoRa. Itu sebenarnya di telekomunikasi dan kami di akademisi itu biasanya teknologi-teknologi terkini itu kita adopsi, kita masukkan ke mata kuliah kita. Jadi ada perubahan. Jadi mobile and wireless communication kebetulan saya salah satu mata kuliah saya masukkan LoRa, kemudian karena kita harus ngikutin itu kan. Kalau secara kurikulum tapi sama tapi materi ditambahkan. Kita tambahkan. Nah, jadi tahun lalu tuh saya ada penelitian like fidelity. Wi-Fi. Tapi pakai cahaya. Nah, itu juga karena kita harus ngikutin itu lagi. Nah, itu part of telekomunikasi juga sebenarnya. Jadi ya itu tadi sih karena sekarang udah berpindah ya, dulu saya di industri telekomunikasi sekarang di akademisi tapi telekomunikasi mungkin pemahaman ini telekomunikasi saya lebih Kalau untuk update kemampuan teknis akademik itu bagaimana? Kalau tadi kan gue udah nambahkan sedikit, tapi kalau untuk alumni apakah juga ada alumni atau mahasiswa? Mahasiswa, tapi sebelum lulus dia dikasih tahu bahwa perlu update ini, perlu update itu lagi kayak gitu. Tuh. Ini penting sih menurut saya karena pendidikan itu kan investasi membentuknya panjang ya Prof ya. Dan betul. Dan ya karena bidang kita teknologi itu mahal gitu ya. Nah,
pertama mahal, kedua evolusinya cepat gitu. Jadi yang saya rasakan juga memang gini, kita mengupdate di sisi teori, tetapi pada ya bicara realnya saja, prakteknya tentu itu harus didukung oleh infrastruktur, ketersediaan alat. Nah itu ya bicara teknologi tentu itu bukan barang yang ini ya, yang murah gitu, mahal gitu. Sudah ada apa namanya kerjasama ya, ada vendor, ada apa namanya, ada bentuk kerjasama untuk ini sendiri lah, MOU sendiri untuk itu dengan satu merek brand atau satu apa. Betul ya. Nah di samping tentunya kampusnya juga punya lab kan. Tapi ya itu tadi balik lagi investasi pendidikan. Nah karena kita bicara elektro yang teknologi, terus terang itu juga di kampus ya, apalagi kami di swasta kan dananya juga pasti kan mandiri. Itu challenge banget. Gimana caranya kita tahu bahwa teknologi terkini itu ini, tetapi tentu semua kampus juga punya batasan kemampuan dia untuk bisa. Pengen betul, terus, tapi kemana alatnya ada apa enggak, tersedia atau enggak buat labnya segala macam. Benar. Gitu. Nah itulah nanti ya itu tadi pasti akan ada gap kan ya. Walaupun memang itu bisa disikapi dengan itu tadi, kita ada MOU kerjasama, kemudian mengadakan pelatihan segala macam. Tapi tentu dengan ya kalau dibilang ideal tidak ideal, tapi setidaknya mahasiswanya nggak blank-blank banget gitu kan. Tapi mereka dikasih tahu nggak apa istilah model licensing ya Prof ya? Dikasih tahu bahwa kamu mau lulus, ketika lulus tuh sebenarnya di market seperti apa, sehingga kamu kebutuhannya ngejar sertifikasi apa atau license apa gitu. Iya, itu kita kasih tahu itu kan ke mahasiswa ya. Nah biasanya kalau saya informasi mungkin banyak di telekomunikasi ya. Seperti di telekomunikasi sampai sekarang salah satunya mungkin project management masih ini ya, masih dominan untuk itu. Di samping nanti yang keahlian. Nah sekarang itu IoT itu juga dia ada sertifikasi juga kan, baik yang nasional maupun yang internasional. Jadi mahasiswa disuruh untuk di-encourage untuk ikut itu. Iya. Dan sekarang itu ada MBKM ya. Nah, MBKM itu ada portal khusus. Seperti misalkan mahasiswa itu internship, di MBKM itu perusahaan-perusahaan itu buka peluang internshipnya. Nah, ada yang modelnya internship, ada yang studi independen. Nah, di studi independen itu biasanya ditawarkan tuh sertifikat, tapi tentu bukan yang internasional ya. Nah, tergantung nanti mahasiswanya mau ambil apa. Jadi ketika dia magang, dia dapat sertifikat sekalian di MBKM? Di MBKM. Nah, tergantung dia. Jadi kan kalau MBKM itu ada 20 SKS, itu mahasiswanya bisa milih apakah dia nanti jadi misalnya di semester ya dia akan waktunya magang. Ya. Nanti dia lihat di portal MBKM itu. Dia bisa apply untuk magang. Jadi nanti tinggal dia lihat perusahaan yang menawarkan magang. Atau dia bisa self study itu di studi independen. Nanti di studi independen itu dia akan ikut program pembelajaran. Nanti ada ujiannya. Gratis. Kalau sekarang itu mungkin tahu ini Pak Anggi, Bangkit. Program Bangkitnya. Nah, Bangkit itu saya tuh alumni Bangkit generasi pertama. Jadi dulu itu zaman Covid dirilis. Nah, tapi Bangkit yang pertama itu tuh dibuka untuk profesional. Jadi bukan buat mahasiswa. Nah, itu beneran pas zamannya Covid itu. Jadi saya ambilnya data science. Jadi sekian lumayan lama itu, dan waktu itu dibuka akses untuk ambil sertifikat internasional yang Coursera yang berbayar. Itu dibuka free jadinya. Dapat sertifikat Coursera itu. Iya, Coursera itu. Cuman ya lumayan juga itu, padat juga ininya. Nah, itu kalau studi independen mahasiswanya bisa ambil itu. Sebenarnya bisa ambil itu ya. Bisa dapat itu. Iya, nanti susah nggak persaingannya ketika ada seleksinya itu? Nah, itu seleksinya itu Prof ya. Karena peminatnya banyak. Itu dibuka se-Indonesia.
Apalagi yang untuk magang tuh Prof. Tentu perusahaan juga terbatas. Nah, dalam rangka mengatasi seperti itu, karena persaingan kan besar, ya terus terang Anda di swasta ada persaingan dengan negeri dalam ini. Apakah ada usaha-usaha secara ini untuk mengundang justru kerjasama operator atau vendor masuk ke dalam kampus itu untuk dalam rangka untuk meningkatkan atau menambah itu tadi dari mahasiswa tadi. Agar bisa bersaing, ketika magangnya bisa bersaing gitu, karena udah bersaing. Terus adakah usaha dari universitas untuk mengundang mereka itu dalam rangka memberikan kursus-kursus di dalam kampus gitu? Nah, kalau di saya kebetulan karena kawasan industri ada kerjasama dengan perusahaan. Ini juga saya lagi untuk yang semester berikutnya kami mau adakan pelatihan. Nah, cuman memang kebutuhannya itu lebih ke ini sih Prof, ke itu tadi otomasi. Makanya ini kalau telekomunikasi. Nah, telekomunikasi kalau di kebetulan kalau di saya saat ini belum Prof, karena balik lagi karena mahasiswanya, karena kita membuka kebutuhannya untuk ngelihat mahasiswanya mahasiswanya milihnya konsentrasinya peminatannya kemana gitu. Nah, karena kami di kami ini peminatannya banyak dikontrol, jadi sekarang itu kita ya lebih ke sana Prof. Iya. Tapi kalau khusus telekomunikasi meskipun belum saat ada. ini belum ada. Belum sampai ke sana Prof ya. Iya. Persaingan juga nanti ke depannya juga mungkin masih perlu kita lihat lagi Prof ya. Oke. Makasih banyak, fact-nya lumayan menarik ya Prof ya. Ya karena kondisinya itu tadi pasarnya lagi tuh. Balik lagi ke pasar lagi. Bu Mia, terakhir ya, ada pesan yang sampaikan ke stakeholder telco yang lain? Silakan lah Bu Mia. Curhat ya. Ya. Karena ya ini sih yang pertama itu ada beberapa poin ya. Yang pertama itu karena ini dari akademisi ya. Jadi pendidikan itu jangka panjang ya Prof ya. Artinya bahwa itu tidak bisa melibatkan 1-2 pihak dan itu perlu sinergi. Misal dari institusi pendidikan seperti yang tadi kita kurikulum itu kita melihat dari pasar, kebutuhan pasar. Tetapi tentunya ada hal-hal yang juga perlu sinergi dengan perusahaan ya Prof. Misalkan seperti itu tadi, teknologi itu bukan sesuatu yang murah dan mudah didapat. Jadi artinya bahwa pada saat kurikulumnya sudah diupdate, itu beberapa bagian misalkan di teknologinya itu tetap perlu sinergi gitu. Nah, semakin banyak mungkin semakin dekat sinergitas kampus ya dengan industri telco, operator. Nah, itu akan semakin bagus. Karena tentunya kalau ada sinergitas itu balik lagi market yang tahu kebutuhannya apa sih gitu. Nah, pada saat operator atau perusahaan itu bersinergi dengan kampus dalam hal itu tadi kesadaran SDM itu, nah proses yang di sini itu akan match sama kebutuhan di lapangannya nanti. Gitu. Lalu yang kedua yaitu tadi telekomunikasi. Kalau saya melihat murni ya dari kacamata pendidikan, logikanya connecting the dot. Jadi artinya telekomunikasi itu demand-nya besar gitu. Nah kalau ya akan dan besar dan kedepannya juga akan tetap dibutuhkan ya. Nah artinya ini adalah bukan sesuatu yang apa namanya sunset ya. Jadi demand-nya besar. Cuman itu tadi kalau misalkan di pasarnya menurun, mungkin itu yang kita perlu lihat sama-sama ya. Itu poinnya di mana? Karena apa menurun? Betul, karena sekarang itu zamannya otomasi dan segala macam itu kalau nggak ada telekomunikasi gimana ceritanya gitu. Jadinya standalone bukan remote lagi, nggak ada remote-nya gitu. Jadi emang ini kebutuhannya Prof ya untuk 2045 Indonesia emas, butuh SDM yang tangguh, marketnya juga kita butuhkan. Betul. Tidak hanya sebagai kita tujuan industri market aja, di industri kita jalankan. Bu Mia, makasih banyak. Sama-sama Pak Agi, terima kasih Prof. Terima kasih seluruh untuk obrolan hari ini. Saya Anggi Makmur bersama Prof Jamhari. Ketemu lagi nanti di podcast Telco episode berikutnya untuk bahas sesuatu secara logis agar nggak terasa berat, bahasnya dengan secara gamblang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Mia. Terima kasih.